Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah semua bilangan yang dituliskan tidak dalam bentuk pecahan maupun desimal. Mari kita lihat pembahasannya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan yang terakhir adalah 0. Kemudian, pada garis bilangan, semakin ke kiri bilangan tersebut, maka nilainya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kanan posisi bilangan pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Mari kita lihat posisi bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, ini bilangan 0 itu terletak di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Seperti kita lihat pada gambar, bilangan positif itu berada di sebelah kanan 0, sedangkan kubu negatif atau bilangan-bilangan yang negatif itu berada di sebelah kiri 0. Maka sesuai dengan instruksi tadi, pada garis bilangan, bilangan yang berada semakin ke kanan maka nilainya akan terus membesar. Sedangkan bilangan-bilangan yang dituliskan semakin ke kiri, dia akan semakin kecil. Coba kita lihat, setelah 0 ada angka 1, ada angka 2 di kanannya, ada angka 3, dan terus bertambah. Sedangkan ke samping kiri, mereka akan terus mengecil. Nah, sekarang kita bandingkan dua bilangan bulat. Masihkah kalian ingat tanda-tanda pembanding? Ya, ada lebih dari, ada kurang dari, dan ada juga tanda sama dengan. Tanda-tanda ini akan kita bubuhkan pada dua bilangan untuk kita bandingkan nilainya. Sekarang ayo kita coba. Negatif 9, titik-titik, negatif 14. Tanda pembanding apa yang pas untuk kita masukkan pada dua bilangan ini? Ya, tanda pembandingnya adalah negatif 9 lebih dari negatif 14. Kita lihat pada garis bilangan. Pada garis bilangan, ternyata negatif 9 berada pada posisi paling kanan. Sedangkan negatif 14 berada pada posisi paling kiri. Sesuai dengan petunjuk tadi, bilangan yang berada paling kanan itu adalah bilangan yang lebih besar. Sedangkan bilangan yang berada paling kiri adalah bilangan yang lebih kecil. Nah, ini perlu kita ingat dan harus kita pahami bahwa bilangan-bilangan yang berada di sebelah kanan itu bilangan-bilangan yang nilainya besar. Sedangkan sebaliknya, bilangan yang berada di sebelah kiri merupakan bilangan-bilangan yang nilainya kecil. Dan ini sebagai bahan untuk kita membandingkan dua bilangan atau lebih. Nah, pada soal berikut ini kita akan membubuhkan tanda pembanding yang tepat. Kita lihat nomor 1. 4 dan negatif 9, apakah yang pas? Ya, tanda pembanding yang pas adalah lebih dari. Mengapa? Bilangan 4 itu adalah bilangan positif, sedangkan negatif 9 adalah bilangan negatif. Seperti kita tahu, negatif itu berada di sebelah kiri, sedangkan bilangan-bilangan positif itu berada di sebelah kanan. Sehingga sudah jelas 4 lebih dari negatif 9. Kita ke soal nomor 2. Negatif 8 kurang dari 6. 8 itu tandanya negatif, sedangkan 6 bertanda positif. Ingat, bilangan-bilangan positif itu selalu lebih besar dari bilangan negatif. Bagaimana dengan soal nomor 3? Ya, pada soal nomor 3, negatif 7 lebih kecil daripada negatif 1. Mengapa demikian? Bilangan negatif 7 pada garis bilangan dia berada pada posisi paling kiri. Sedangkan bilangan negatif 1 akan berada di posisi paling kanan dari bilangan negatif 7. Sehingga bisa kita simpulkan negatif 7 akan lebih kecil daripada negatif 1 karena posisinya
yang berada di paling kiri dari negatif 1. Kemudian kita ke soal nomor 4. Negatif 9 kurang dari negatif 6. Pada dua bilangan yang sama-sama negatif, kita perlu ingat bahwa bilangan dengan angka paling tinggi akan menunjukkan nilai yang paling rendah. Mengapa demikian? Bilangan negatif berkebalikan dengan bilangan bulat positif. Ketika pada bilangan bulat positif 9 lebih dari 6, maka pada bilangan bulat negatif 9 akan kurang dari negatif 6. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 5. Negatif 245 lebih kecil dari negatif 120. Hal ini disebabkan karena negatif 245 berada pada posisi paling kiri pada garis bilangan dari bilangan negatif 120. Yang perlu terus kita ingat ketika membandingkan bilangan bulat adalah ketika posisi bilangan itu berada di samping kiri dari bilangan yang lain, posisi yang kita maksud itu berada pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Sedangkan ketika posisi bilangan berada pada posisi paling kanan dari bilangan yang lain, berarti dia mengandung nilai yang lebih besar daripada bilangan-bilangan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada soal terakhir. Pada soal nomor 6, negatif 324 itu lebih dari negatif 756. Mengapa demikian? Sama halnya dengan nomor-nomor yang lain, kita tahu bahwa ketika bilangan berada pada posisi paling kanan dari bilangan yang lain, maka nilainya lebih besar dari bilangan tersebut. Pada garis bilangan, negatif 324 akan berada di posisi paling kanan dari bilangan negatif 756. Sehingga negatif 324 itu nilainya lebih dari negatif 756. Nah, kesimpulannya, untuk membandingkan dua bilangan bulat, kita bisa lakukan dengan menentukan bilangan mana yang berada di posisi kanan dan bilangan mana yang berada di posisi kiri dari garis bilangan. Bilangan yang berada di sebelah kiri bilangan yang lain, maka nilai bilangan tersebut kecil. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kanan dari bilangan yang lain, maka nilai bilangan tersebut adalah nilai yang besar. Jadi, ketika disuguhkan angka-angka atau bilangan-bilangan bulat, kita perlu memperhatikan posisinya pada garis bilangan. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Urutkan bilangan bulat berikut ini dari yang terkecil, negatif 2, negatif 3, 1, 3, 2, dan 0. Jawabannya adalah negatif 3, negatif 2, 0, 1, 2, dan setelah itu angka 3. Mengapa negatif 3 dituliskan duluan, baru negatif 2, setelah itu 0, 1, 2, dan 3? Karena posisi-posisi bilangan ini kita harus tuliskan dari bilangan yang posisinya paling kiri pada garis bilangan. Pada garis bilangan, negatif 3 itu berada di paling kiri dari angka-angka yang lain. Sehingga negatif 3 kita tuliskan lebih dulu. Kemudian negatif 2, 0, 1, 2, dan 3. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Urutkan bilangan berikut ini dari yang paling besar. Berbeda dengan soal yang tadi, bilangan yang ini harus kita urutkan dari bilangan yang berada pada posisi paling kanan pada garis bilangan. Nah, pada garis bilangan, negatif berada pada posisi paling kiri, sehingga kita harus urutkan dari bilangan positif. Bilangan 2 kita letakkan paling awal karena dia berada di posisi paling kanan dari bilangan yang lain. Setelah itu, bilangan 0, kemudian kita beranjak pada bilangan-bilangan negatif.
Bilangan negatif yang lebih dulu kita tulis adalah negatif 1, karena setelah 0 kita akan menemui negatif 1. Selanjutnya negatif 3 dan terakhir negatif 4. Jadi yang perlu kita tahu adalah untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil, maka kita harus menuliskan bilangan dari posisi yang paling kiri ke posisi yang paling kanan pada garis bilangan. Sedangkan sebaliknya, ketika kita ingin mengurutkan bilangan bulat dari yang paling besar, maka kita harus menuliskan bilangan-bilangan tersebut dari bilangan yang berada paling kanan pada garis bilangan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar 2 hal dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama membandingkan bilangan bulat, dan yang kedua adalah mengurutkan bilangan bulat tersebut. Selanjutnya kita akan berlatih tentang bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat, entah itu dari yang paling besar maupun dengan bilangan bulat yang paling kecil. Nah, sekarang mari kita coba. Urutkanlah dari bilangan yang paling kecil. Soal pertama, negatif 10, negatif 8, 17, 14, dan 5. Sedangkan soal nomor 2, negatif 7, negatif 6, negatif 12, 4, dan 3. Mari kita jawab mulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1, karena kita ingin mengurutkan dari yang paling kecil, maka kita akan menuliskan dari posisi paling kiri. Seperti kita tahu, pada garis bilangan, posisi paling kiri itu adalah posisi negatif. Maka kita mulai dari negatif 10, negatif 8, kemudian setelah negatifnya selesai, kita lanjutkan dengan bilangan-bilangan positif. Dimulai dari angka 5, yang paling kecil, 14, kemudian dilanjutkan lagi dengan angka 17. Selanjutnya, pada soal nomor 2, sama seperti soal nomor 1, kita urutkan atau kita tuliskan dari bilangan-bilangan negatif terlebih dahulu. Karena bilangan negatif sudah jelas bilangan yang lebih kecil daripada bilangan positif. Kita mulai dari negatif 12, negatif 7, negatif 6, kemudian 3, dan terakhir dilanjutkan dengan angka 4. Sekarang kita beranjak pada latihan mengurutkan bilangan bulat dari yang paling besar. Pada soal nomor 1, kita akan urutkan bilangan bulat tersebut dari yang paling besar. Nah, ketika kita akan mengurutkan bilangan bulat dari yang paling besar, maka kita akan menuliskan bilangan-bilangan positif terlebih dahulu. Bilangan positif yang paling besar pada soal nomor 1 adalah 33. Selanjutnya dilanjutkan dengan angka 32. Kemudian setelah kita tuliskan bilangan-bilangan positif, kita lanjutkan lagi dengan bilangan-bilangan negatif. Bilangan negatif yang lebih besar itu adalah 42. Dan yang terakhir itu adalah negatif 44. Sekarang kita beranjak kepada soal selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengurutkan dari yang paling besar. Sehingga akan kita tuliskan bilangan yang positif terlebih dahulu. Nah, bilangan positif yang lebih besar itu dimulai dari angka 3. Setelah angka 3 ada angka 1, kemudian negatif 2, negatif 4, dan yang terakhir adalah negatif 5. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan, baik itu dari yang paling besar maupun yang paling kecil. Nah, adik-adik, itu tadi pemaparan tentang bagaimana cara membandingkan dua bilangan, baik itu bilangan positif dengan bilangan positif dengan bilangan negatif, maupun bilangan negatif dengan bilangan negatif. Kita juga telah belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan-bilangan dari yang paling besar maupun sebaliknya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa mudah dipahami oleh kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.